called Savior. Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Shalom adik-adik. Shalom. Yes, semua antusias ya untuk beribadah hari ini. Yes. Antusias untuk memuji Tuhan. Amin. Yeay. Haleluya. Ya, kakak mau lihat nih untuk semuanya yang antusias untuk ibadah hari ini. Jangan lupa ya untuk share foto-fotonya atau videonya. Kakak mau lihat siapa aja sih yang antusias hari ini. Antusias mana jawabannya? Yes. Haleluya. Ya, sebelum memulai ibadah kita hari ini, pastinya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap dalam sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, sehingga kami hari ini dapat beribadah lagi ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa untuk situasi saat ini kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan untuk saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau juga hadir di rumah kami masing-masing Bapa. Hadirat-Mu Tuhan akan selalu memenuhi rumah kami ya Tuhan, memenuhi hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih walau ibadah kami live streaming hari ini, tapi kami semua anak-anak-Mu tetap antusias Tuhan, tetap ingin memuji, memuliakan nama-Mu dengan sangat antusias Tuhan, dengan penuh ucapan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau Raja yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, untuk memulai ibadah hari ini kita akan angkat pujian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, semuanya siap bergoyang ya. Ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama. Sekali lagi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku
kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Bersama-sama. Yeay. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surgaku. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surgaku, upahku besar di surga. Yeay, haleluya. Yeay, bagaimana semuanya? Tadi semua ikutin ya gerakan kakak-kakak di sini. Sekali lagi deh, kayaknya masih pada kurang bersemangat nih. Kakak mau kita akan pujian lagi bahwa Yesus itu adalah Yesus pokok anggur yang benar. Seminggu ini kita udah belajar apa aja tadi? Ada yang ingat gak kita belajar apa aja dalam minggu ini? Coba mana jawabannya? Ya, benar banget, kita minggu ini adalah belajar buah roh. Bagaimana sih supaya kita bisa berbuah roh itu bahwa Yesus lah, kita harus melekat sama Yesus karena Yesus adalah pokok anggur kita ya. Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur yang benar sehingga kita melekat di dalam Tuhan Yesus dan kita akan berbuah lebat. Maka dari itu kita akan angkat pujian sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus apa? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi kita akan puja ini sekali lagi, kayaknya masih kurang bersemangat nih semuanya. Harus lebih bersemangat lagi ya. Kita akan puja ini sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Ya, Yesus apa? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan apa? Kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cinta siapa? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita
kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan. Sekali lagi, kita pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes, jadi kalau kita hidup bersama Tuhan Yesus pokok anggur kita pasti akan berbuah lebat ya. Amin. Berbuah-buah roh yang sudah diceritakan sama kakak-kakak kita dalam minggu ini ya. Jadi tema kita minggu ini apa? Jangan pada lupa ya. Apa semuanya? Buah roh. Buah roh. Haleluya. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan angkat pujian sekali lagi. Mari kita angkat pujian untuk Tuhan sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
pujian kita. Mari kita angkat ucapan syukur kita. Haleluya. Mari Arrow Kids, angkat doa-doamu, angkat ucapan syukurmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat penyembahanmu. Pujian ini sekali lagi kita mau angkat, kita mau katakan Tuhan, I'm here because of your grace Jesus, because of your love. Haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama mau angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Haleluya Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. Hallelujah. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Mari kita katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Yes Jesus, yes Jesus. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami angkat ya Tuhan, kami naikkan hanya untuk Engkau Bapa, hanya untuk Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi firman-Mu hari ini Bapa. Kirim Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik. Wow, ketemu lagi dengan Kak Indah. Jangan lupa ya, adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Tadi sudah memuji Tuhan dan Kak Indah mau membahas lanjutan dari Kak Rosa kemarin. Apa yuk? Tentang buah-buah roh. Apa sajakah buah-buah roh itu? Kita yang pertama, apa? Yang keras. Wah, ya kalau sudah hafal, sebutin yang pertama dulu, jangan buru-buru ya. Yang pertama adalah, selanjutnya yang kedua. Apa yang kenceng lagi? Ayo, anak kelas kecil yang kenceng, jangan kalah ya. Yang kedua. Oke, yang ketiga. Apa? Nah, ketiga minggu lalu. Dan sekarang yang keempat adalah ayo yang kenceng, oke ya, tentang kesabaran. Yuk, sebelum kita mau mulai, Kak Indah mau kita ajak berdoa dulu ya. Jangan lupa papa mama temenin anaknya untuk ibadah bersama ini ya. Tutup mata, lipat tangan. Kak Indah gak mau ada yang masih pegang handphone buat main-main ya. Kita mau, Kak Indah mau semua lipat tangan, tutup mata untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau belajar tentang buah-buah roh. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau membimbing kami, berikan hikmat, marifat kepada anak-anak, pengertian yang baru yang Kau berikan kepada anak-anak Tuhan, baik kelas kecil, kelas tengah, sampai kelas besar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya, haleluya, amin. Ya luar biasa. Yuk tetap dengan anak-anak duduk dulu ya. Jangan lupa kita mau belajar, keluarkan Alkitabnya. Yuk kita buka dulu di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Coba siapa sudah dapat? Oke, kita sebutkan yuk. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, cukup satu aja, satu ayat di ayat 4. Sebenarnya hanya ayat 4 yang A, tapi kasih itu ternyata banyak ya. Coba, kenapa sih dibilang yang pertama itu harus S-A-B-A-R? Apa itu? Apa itu? Sabar. Ternyata nih kalau anak-anak Tuhan, Kak Ida mau tanya siapa di sini anak-anak Tuhan? Yo angkat tangannya. Ya angkat tangan. Jangan malu kalau ditanya, kamu anak Tuhan ya? Enggak. Nanti kayak Petrus ya yang menyangkal Tuhan. Tapi kita mau kalau kita anak Tuhan, kamu anak Tuhan, kamu orang Kristen. Harus dijawab dengan berani, ya. Berarti kita punya Tuhan yang hebat ya. Kita percaya bahwa kita adalah miliknya Tuhan, jadi gak ada roh takut lagi. Ya, kasih itu sabar. Ternyata kalau kita gak sabar, gimana ya? Orang Kristen tukang marah-marah. Ada ya yang suka marah-marah di sini? Ayo siapa di sini yang suka marah-marah? Ada nih anak-anak ya. Dia kalau nggak suka nih. Ada
Kalau datang ke gereja, kamu. Shh, gak mau. Siapa yang suka? Suka orangnya begitu. Ada. Itu dulu tapi ya. Dulu siapa ya? Itu ada anak ya. Bianca dulu datang ya, pernah ya. Kalau gak suka sama ini, gak mau. Tapi itu dulu. Sekarang bagaimana? Puji Tuhan, Bianca sudah berubah. Sudah halo, sudah mau menyapa. Terus tidak suka marah-marah lagi ya Bian ya. Ada lagi, siapa ya? Temannya Bianca, sahabatnya Bianca. Siapa ya? Ya Marcel. Marcel dulu juga gitu. Kalau disuruh sekolah minggu, marah-marah. Gak mau. Kalau udah marah, waduh. Terjadi ketakutan. Kak Indah takut karena suara Marcel nangisnya kenceng ya. Dulu tapi sekarang bagaimana? Wah, Marcel luar biasa, sudah berubah ya. Marcel mengalami perubahan yang luar biasa ya Marcel ya. Ya, terus ada lagi loh. Dulu masih kecil nih, karena Kak Indah ngajar kelas kecil, Kak Indah hafal siapa-siapa yang suka ngambek ya. Ada lagi, kalau dia pengen, aku pengen ini Kak Indah, nanti dulu, dia marah ya. Ya ada, itu dulu, itu Sasya ya Sya. Dulu begitu kalau apa-apa, dia marah tapi sekarang enggak, karena Sasya sudah semakin pintar, semakin rajin berdoa, semakin suka memuji Tuhan. Sasya mengalami perubahan juga dan luar biasa, bukan pemarah lagi ya Sya, enggak suka ngambek lagi, hebat. Ada lagi, kalau dulu Joanne dulu juga gitu, tapi dulu sekali waktu masih kecil ya Joanne. Kalau nggak suka sama orang dia suka datar aja. Sekarang masih udah mulai suka tersenyum ya. Dulu ini anak-anak kelas kecil yang hebat, sekarang sudah hebat semua. Sudah mengalami perubahan ya. Karena anak kecil ini ternyata suka memuji Tuhan ya. Jadi jangan malu untuk memuji Tuhan, jangan berhenti. Kalau kelas tengah ada lagi ya ngambek-ngambek adalah ya sedikit-sedikit. Siapa ya kelas tengah ya? Aku kepingin jadi penyanyi Kak, tapi aku nggak dapat penyanyi ngambek, nggak jadi penyanyinya ngambek. Tapi itu dulu ya. Sekarang tidak ada lagi. Semua dulu anak-anak kelas kecil, kelas tengah, kelas besar bahkan dulunya juga pernah suka ngambek. Siapa kelas besar? Ada Kak Sheryl, Matthew, siapa lagi? Ada Paul, ada Timo. Wah banyak, kelas besar, sudah sudah tinggi daripada Kak Indah. Ya, Jordi, masih suka marah Jordi? Ya jangan, kalau mamanya bilangin apa harus nurut ya. Dan Kak Indah mau tanya nih, siapa sih di rumah kamu orang yang paling sabar? Sabar banget, siapa coba? Ada yang tahu? Ya paling sabar adalah mama kamu. Loh kok mama sih? Bener, mama kamu sabar banget. Dari kamu kecil, masih di perut mama, dari gak kelihatan sampai 9 bulan kamu di perut mama. Mamanya sih pegel, gak bisa tidurnya gak nyenyak. Makan juga, aduh kadang kalau masih hamil muda dia muntah-muntah terus. Nah itu adik-adik harus belajar dari mama. Ih mama ini iya ya. Mama ini orang paling hebat loh, mami. Ya walaupun
di perut ada kalian, tapi mami malah mengucap syukur. Aduh, terima kasih. Begitu loh adik-adik. Jadi jangan kamu marah-marah sama mama ya. Ingat, surga di telapak kaki mama loh. Ya, harus hormat sama mamanya, ya. Lalu ada lagi. Siapa sih orang-orang yang sabar banget? Ternyata itu yang mami itu ada di sekitar kita ya. Terus apakah papa kita juga sabar? Sabar. Papa kita juga sabar karena apa? Papa mau cari duit ya, gantian jaga kamu kalau malam. Ada yang papanya hebat. Dia gantiin popok kamu waktu bayi ya. Terus wah pokoknya sayang sama kalian. Walaupun kadang papa mama marahin kamu. Papa tukang marah kak, mama juga sama. Coba adik-adik lihat, kalau papa mama gak marah sama kamu, gak sabar sama kamu disuruh keluar dari rumah mau? Ada gak yang mau? Gak mau kan? Iya, jadi papa mama walaupun kamu itu bikin papa mama marah, tetapi papa mama kalau pas mau marah sama kamu, papa mama tanya deh, pasti sabar, selalu bilang gitu loh. Coba tanya papi mami, tanya papa mama kalian ya. Nah, kira-kira sabar itu apa sih ya? Sabar itu apa? Itu sabar itu artinya kita nahan dari marah. Dari marah. Ya, karena kenapa dari marah? Yuk kita buka di dalam Kolose 3 ayat 3. Kolose ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sudah dapat? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat demikian jugalah. Ya, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, jangan salah. Kak Indah salah tadi ya. Dan kita lihat adik-adik, tokoh-tokoh di Alkitab banyak loh, tokoh-tokoh yang paling sabar, yang sabarnya luar biasa ya. Yang pertama nih kita lihat ada seorang bapak, dia sudah tua. Waktu dia umur sudah tua, udah tua itu udah rambutnya udah 90-an ya. Bapak ini udah tua, udah bukan kayak adik-adik tapi udah kakek-kakek ya. Dia suatu hari kedatangan malaikat Tuhan. Dia kedatangan tamu itu bilang, "Kamu akan punya anak loh tahun depan." Enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena aku udah tua. Ya, si istrinya Ibu Sarah juga dengar, ketawa. Nah, ternyata bapak tadi siapa namanya? Bapak Abraham. Dia walaupun sudah tua, waktu dia muda, Tuhan bilang nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, di tepi lautan. Ya, di pinggiran pantai itu pasir bisa dihitung enggak? Enggak bisa. Bintang di langit, adakah yang bisa menghitung? Nah itu, wah si Abraham waktu dapat janji itu dia tadinya senang, tapi kok enggak punya anak, enggak punya dari muda terus. Apakah Abraham marah sama Tuhan? Enggak, dia walaupun dia menanti, walaupun dia aduh kapan ya Tuhan, Abraham sabar. Ya. Ada lagi tokoh yang kedua adalah
ya adalah Yakub. Yakub ini sabar, dia gak nyerah sama waktu dia bergelut dengan malaikat. Ya, dia bergelut dengan malaikat ini, dia sampai dia terpelecok pangkal pahanya dan dia mendapat berkat dari malaikat tersebut. Ya, Daud nggak berhenti, nggak bilang aku nyerah malaikat, aku nyerah, nggak. Daud sampai dia dapat mengalahkan malaikat. Ya, Yakub. Ya, yang ketiga tokoh tersebut adalah, nah, coba adik-adik lihat, siapakah tokoh tersebut? Dia suka sekali memainkan kecapi dengan lagunya yang terkenal. Tuhan adalah gembalaku. Siapa dia? 4 huruf, depannya D. Ya, dia adalah Daud. Daud mempunyai banyak sekali lagu-lagu yang luar biasa buat Tuhan. Ada lagi yang selanjutnya adalah Ayub. Dia tidak pernah, dia walaupun Tuhan kasih penyakit, barah di tangannya, di seluruh tubuhnya, Ayub sabar. Dia tidak pernah marah sama Tuhan. Itu Ayub. Ada lagi Nuh. Ya, dia walaupun dia membuat kapal di atas bukit, di atas gunung, selama bukan hanya 1 hari selesai, enggak, bikin kapal tuh berhari-hari, hampir sebulan Nuh membuat kapal. Dari memotong pohonnya, dari mengumpulkan semua yang diperlukan, sampai mengumpulkan binatang. Itu cukup lama. Apakah Nuh menolak? Apakah Nuh tidak sabar? Nuh sabar, ya. Ada lagi. Nah, ini adalah anak yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Karena dia sangat dikasihi papanya, sampai dia kakak-kakaknya bilang, ih tukang mimpi. Mereka membuangnya ke dalam sumur, dia dijadikan budak. Ya, siapa dia? Adalah Yusuf, ya. Yusuf. Apakah Yusuf berteriak? Apakah Yusuf marah sama Tuhan? Kenapa aku jadi budak? Kenapa aku dijual kakak-kakakku? Ya, Yusuf tidak marah. Yusuf tidak berontak. Tapi Yusuf melakukan semuanya dengan sabar, ya. Dia sabar sampai akhirnya Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir, ya. Dan menyelamatkan seluruh keluarganya. Selanjutnya ada tokoh lagi. Nah, dia yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberang laut. Ayo, siapakah dia? Dia adalah Musa. Dia orang sabar karena bangsa Israel tuh suka banget bersungut-sungut, suka menggerutu. Aduh, kita tuh enak tinggal di Mesir. Ngapain sih kita harus keluar dari Mesir? Kita nggak bisa makan daging, kita nggak bisa makan enak. Suka menggerutu. Ya, itu. Musa sabar. Bangsa Israel diingetin sama Musa, kita mau menjadi bangsa yang bebas, ya. Sabar Musa. Ada lagi? Selanjutnya adalah, nah, tokoh favorit Kak Indah. Siapa dia? Siapa dia? Ya, dia adalah Yesus. Kenapa sih Yesus sabar? Coba kalau Yesus nggak sabar, ya, kita yang suka nakal, pasti kita nggak jadi anak Tuhan. Yesus sabar karena Yesus mau mati buat kita, ya. Dipukul, disalibkan, Yesus sabar, nggak pernah Yesus marah. Yesus sabar karena waktu Tuhan bilang nanti kamu akan disalib, Yesus
Nggak mau Tuhan, masa aku anak raja? Tidak. Yesus sabar. Nah, itu tokoh-tokoh di Alkitab loh. Ya, Kak Indah kalau kita marah, Kak Indah juga ngajar anak-anak ya. Kalau anak-anak paling sering bikin mamanya yang sering dibikin marah. Ada nggak di sini? Disuruh belajar. Aduh, ngapain sih? Aku kan di rumah aja. Orang nggak sekolah, kenapa disuruh belajar sih, Mah? Ada nggak yang begitu? Ya. Terus kan ini sedang pandemi corona nih, ada virus corona. Anak-anak udah, aduh di rumah aja bosen. Pengen jalan-jalan ke mall nih mami. Ya, sabar dulu, sabar. Jangan jalan-jalan ke mall karena virusnya masih berkeliaran. Anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur 12 tahun ke bawah, ya jangan jalan-jalan ke mall dulu ya. Karena itu banyak virus yang gak kelihatan ya. Adik-adik jangan dulu jalan-jalan keluar ya. Tetap di rumah aja. Lalu apa lagi? Nih, ini kan sudah liburan sekolah adik-adik ya. Sudah terima rapot, walaupun ada yang pakai email, ada yang pakai buku rapot ya. Sudah melihat hasilnya. Nah, hasilnya bagus apa jelek? Itu tergantung kalian. Apakah kalian sabar dalam belajar? Belajar yang rajin. Kalau belajar yang rajin, pasti kamu bisa. Betul? Ya anak yang kelas kecil, kamu kalau nggak mau belajar membaca, menulis, bisa nggak kamu baca buku cerita? Bisa nggak kamu nanti melihat hal-hal yang luar biasa? Membaca buku bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Bisa nggak kalau tidak mulai belajar membaca? Harus sabar. Aduh bosen, masa belajarnya berhitung hanya 1 tambah 1 cuman sampai 10 saja sih? Sabar. Ya, kalau kamu belajarnya langsung sampai 100 nanti terlalu pintar, nanti bosan ya. Sabar semuanya. Lalu pengen ada lagi. Mami aku kepengen itu mobil-mobilan itu. Kalau nggak dapat nanti ya maminya belum punya duit. Nggak mau mami, harus. Nah kalau seperti itu kira-kira bagaimana? Nggak boleh ya. Jadi kalau maminya bilang nanti ya tunggu mami punya uang. Kira-kira susah apa gampang? Kalau kamu sudah kepengen begitu, ingat ya. Kita harus sabar. Kita harus sabar, kalau kita sabar pasti maminya akan membelikan walaupun tidak sekarang ya. Nanti kita tunggu, kita sabar janji mami ya. Terus kalau ada orang yang bikin kamu marah. Setiap ada orang yang bikin, pengen marah nih, pengen marah. Setiap kamu mau marah, yuk adik-adik coba pegang dadanya nih. Kalau ada orang bikin kamu marah, kamu tarik nafas. Sabar. Ayo bilang, tarik nafas. Bilang, sabar. Tarik nafas lagi. Sabar. Sabarnya sampai kapan Kak? Sabar aja sampai Tuhan nanti kirim ya buat kamu ya. Sabar ya. Kalau marah pokoknya sabar, tepuk di sininya dadanya. Kalau mau marah ya. Bianca, Marcel, anak-anak kelas kecil, Sasha, CJ, siapa lagi? Oh Joan, ya Joan, Marvel, yang masih kecil-kecil, Sasha sudah,
Adriel, jangan marah-marah kalau aku mau main handphone. Jangan marah-marah, sabar. Jadi kalau mau marah harus apa? Kok nggak boleh sih main handphone? Aku kan senang main handphone lagi. Aduh. Kalau maminya bilang stop, berarti harus nurut ya. Nggak boleh marah-marah lagi ya. Nah, Kak Indah mau kasih adik-adik suatu kuis nih, tugas. Tugas nanti dikirim ke adik-adik ya. Tugasnya, kalau kemarin-kemarin kan kita tugas untuk difoto kalian waktu ibadah ya. Ada lagi kali ini. Kak Indah mau adik-adik ya. Nanti ada kuis dijawab. Dijawabnya dengan bagaimana? Yang sudah kelas tengah, kelas besar boleh kirim via WA ke kakak pembina. Anak kelas kecil bagaimana? Boleh kirim voice note ya. Mami, aku mau jawab. Kirim aja boleh pakai voice note ya anak kelas kecil ya. Biar Kak Indah tahu apakah kamu sungguh-sungguh jawab atau enggak ya. Oke, kelas kecil ya. Kelas tengah, kelas besar dijawab melalui WA. Tugasnya apa? Tunggu dulu. Ya. Jadi adik-adik, anak Tuhan harus apa? Elus dadanya sambil ngomong sabar. 1 Korintus 13 ayat 4 tadi bilang apa? Yang A, kasih itu sabar. Tuhan gak bilang kasih itu, ada kan lagunya juga. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Berarti kita harus sabarnya nomor 1. Anak-anak Tuhan terkenal sabar loh. Kak Indah mau tanya siapa mau yang dikenal dengan anak Tuhan? Siapa? Nah, kalau mau jadi anak Tuhan harus sabar. Ya. Kalau buah roh dibilang yang pertama adalah kasih. Di dalam kasih itu ternyata kayak tadi. Kasih itu sabar. Kalau kamu dibilang, aku punya kasih Kak. Tapi kalau suka marah-marah, berarti kamu belum apa? Belum punya kasih. Ya, Kak aku sabar loh. Aku sabar loh Kak. Ntar mamanya kamu lagi main, mamanya bilang, ayo mandi. Marah-marah, bagaimana? Sabar nggak itu? Ya, pokoknya kalau mau marah harus pegang dada sambil bilang sabar ya. Hari ini Kak Indah ingatkan lagi kalau anak Tuhan itu harus sabar. Kasih itu sabar. Dihafalkan ya. 1 Korintus 13 ayat 4a. Gampang. Kasih itu sabar. Gampang kan ayat masnya? Kasih itu sabar. 1 Korintus 4 ayat 1 Korintus 13 ayat 4a. Kebalik ya tadi ya. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar. Udah ayatnya itu aja. Gak usah susah-susah. Yuk. Sekarang Kak Indah mau kasih tugasnya. Yaitu anak-anak, adik-adik tulis ya. Sebanyak-banyaknya, paling sedikit 5 perbuatanmu yang menunjukkan kesabaran selama kalian di rumah saja.
nggak boleh pergi ke mall, nggak boleh main sama tetangga, nggak boleh main kemana-mana. Ya, paling sedikit 5 kalian kirim anak kelas kecil voice note ke Kak Indah, anak kelas tengah, kelas besar, WA ke kakaknya. Kak Indah tunggu paling lama cukup 3 hari. Jadi hari ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu paling terlambat. Kak Indah tunggu ya sampai jam 5 sore deh. Kak Indah tunggunya. Jawabannya ada hadiahnya enggak? Ada. Setiap jawaban yang masuk, nanti kalau kita sudah ketemu ibadah bersama, Kak Indah akan kasih hadiahnya. Hadiahnya apa? Sabar. Sabar dulu ya sampai kita ketemu. Oke? Kita mau berdoa dulu. Tutup mata kalian. Lipat tangan. Apakah masih ada yang main handphone? Kita mau datang kepada Tuhan. Kak Indah mau kita sungguh-sungguh. Ikutin Kak Indah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang kesabaran. Biarkan kami hari ini Tuhan belajar untuk sabar. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar. Biarkan hati kami menjadi anak-anak Erokid yang selalu punya sabar, punya kesabaran. Tuhan, kalau kami masih suka marah-marah, masih suka menentang orang tua, suka jengkel, biarlah hari ini Tuhan, hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui, agar kami menjadi anak-anak Erokid yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah belajar bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa kalau keluar rumah mau jemur matahari pakai masker ya. Jangan lupa untuk selalu sabar. Kak Indah tunggu ya voice note dan WA-nya. Tuhan Yesus memberkati.